Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Alfiansyah Bima Setia Ramadan, biasa dipanggil Bima. Saya lahir di Depok tanggal 19 September 2008. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya tinggal di Jalan Gas Alam, Gang Abadi, Desa Curug, Cimanggis, Depok. Hobi saya melakukan hal yang menyenangkan, dan cita-cita saya ingin membanggakan kedua orang tua. Riwayat pendidikan saya masuk TK pada usia 3 tahun 10 bulan di TK Tunas Bakti selama 2 tahun. Dan saya masuk SD pada usia 5 tahun 10 bulan di SDN Curug 3. Setelah itu saya masuk SMP Taruna Bakti pada usia 11 tahun 10 bulan selama 3 tahun. Lalu saya masuk SMK 1 Depok pada usia saya yang ke-14 tahun. Pekerjaan ayah saya adalah buruh harian lepas, dan pekerjaan ibu saya adalah ibu rumah tangga. Selanjutnya, pengalaman saya yang menyenangkan pada saat saya masih kecil adalah pulang ke kampung halaman ayah saya yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Di kampung halaman ayah saya dekat dengan tempat wisata seperti Candi Prambanan, Candi Plausan, Malioboro, dan Pantai Parangtritis, dan masih banyak lainnya tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungin. Kebetulan rumah ayah saya itu dekat dengan perbatasan antara Yogyakarta dan Klaten. Ya. Di kampung halaman ayah saya akhirnya bisa mendatangi tempat-tempat wisata di sekitar Yogyakarta, ya. Seperti pertama kali saya pergi ke Candi Plausan. Seperti candi-candi pada umumnya, Candi Plausan yang berdiri dari batu yang ditumpuk-tumpuk yang bentuk suatu bangunan yang indah. Cuman pada saat itu saya kesana, beberapa candinya ada yang runtuh dan ada yang lagi direkonstruksi akibat erupsi dari Gunung Merapi. Kalau tidak salah pada tahun 2010 erupsinya. Dan kemudian saya pergi ke Pantai Parangtritis. Pantainya luas, ombaknya juga gede-gede, dan banyak juga yang mengunjungi pantainya. Di Pantai Parangtritis saya dan Istana Pasir. Ya, walau istananya diterjang oleh ombak, disapu sama ombak, baru jadi, tapi disapu langsung sama ombak, ya. Di sana saya juga bermain air, jalan dengan ombak, biasa yang baru pertama kali ke pantai, ya. Jadi kayak gitulah. Foto-foto juga di sana. Sebenarnya di sekitar pantai Parangtritis ada pantai-pantai lainnya seperti Pantai Baron, Pantai Parangedong, Pantai Depok, Pantai Pelangi, dan Pantai Parang, dan ada yang lainnya lah, banyak lagi. Selanjutnya saya pergi ke Malioboro. Awalnya saya nggak tahu Malioboro itu apa. Saya kira tempat wisata seperti museum, ya. Tapi ternyata sebuah nama jalan yang menuju ke Keraton Yogyakarta di Ningrat. Di Jalan Malioboro banyak pedagang kaki lima yang banyak menjual berbagai macam dagangan. Yang katanya kalau beli kaos di Malioboro harganya di
misal di pasar harga 100.000, situ mungkin dijual harga 95.000, lebih murah. Kebetulan pada saat saya ke sana, pintu gerbang keraton ditutup ya. Jadi saya cuma bisa di luar keratonnya aja. Saya juga melihat pohon beringin yang katanya keramat ya. Yang katanya keramat kalau berjalan dari sisi satunya, yang dari sisi satu lain katanya nggak bakal lurus, bakal belok yang satunya ya. Untuk masa-masa menyenangkan pada saat saya masih SD, untuk pertama kalinya saya pernah jauh dari orang tua, dimana saat itu saya mengikuti kegiatan perkemahan LT2 Kuaran Cimanggis di bumi perkemahan Cibubur atau Buperta ya. Di kegiatan Kuaran Cimanggis itu saya mengikuti serangkaian kegiatan yang dapat mengasah kemampuan, skill, ketangkasan, dan daya tahan tubuh. Ya, bisalah untuk menjadi pengalaman untuk saya. Dimana juga melatih kekompakan ya, di antara tim gitu ya. Dimana kita melatih kekompakan dalam tim juga ya. Dan untuk pengalaman menyenangkan saya saat SMP, saya pernah mengikuti kegiatan perlombaan ya, dimana lombanya itu kalau tidak salah lomba baca puisi yang hadiahnya itu kuota sebesar 25 GB ya. Karena dimana pada saat itu masih pandemi COVID ya, pandemi COVID-19, dimana seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Kuota itu sangat dibutuhkan ya, dalam kegiatan tersebut, dimana saya mengikuti perlombaan itu sebanyak 2 kali. Yang pertama di kelas 1, yang kedua di kelas 2. Saya mengikuti perlombaannya 2 kali, sebanyak 2 kali, dan saya menangnya juga 2 kali ya. Kelas 1 saya menang, kelas 2 juga saya menang. Dan saya juaranya pun juara 2 ya, 2 kali ikut lomba, dua-duanya ini juara 2, jadi serba 22 ya. Kalau 2 ikutnya 2 kali, menangnya 2 kali, juaranya juara 2. Saya dapat kuota 25 GB, alhamdulillah bisa meringankan orang tua ya, dimana nggak perlu beli kuota ya, jadi nggak perlu beli kuota lagi. Kebetulan saya juga gunain kuota dari pemerintah, pada situ pemerintah juga ngasih kuota. Apa lagi ya momen menarik saya, momen indah, momen yang menyenangkan mungkin ketika saya menjadi calon wakil ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS mungkin ya. Pada saat saya menjadi calon ketua OSIS di SMP Taruna Bakti, di SMP asal saya ya, walaupun jadi calon saya juga udah senang banget ya bisa jadi calon ya, tapi saya kalah di pemilihan dan saya menjadi wakil ketua OSIS. Alhamdulillahnya bisa jadi wakil. Saya kalah sama cewek ya, yang ketua OSIS itu cewek cantik ya, menang cantiknya. Saya menjadi wakil ketua OSIS untuk periode 2021 sampai 2022 ya. Dan oh iya, sebelumnya saya juga pernah menjadi pengurus OSIS pada periode 2020-2021. Jadi pengurus OSIS saya pada periode 2020-2021. Nah, saya juga nggak nyangka sih ya, padahal ini bisa jadi calon ketua OSIS yang nggak ada di bayangan saya gitu, yang emang nggak pernah saya pikirkan gitu ya. Tapi walau jadi wakil nggak apa-apa, kita harus mengemban ya, mendalami gitu ya, dengan cara
saya juga nggak ada kepikiran untuk mewakili beratus-ratusan siswa ya. Setidaknya bisa menjadi pengalaman bagi hidup ya, dan terus terus sukses ya, agar bisa menjadi motivasi agar saya bisa terus sukses ya, dengan cara menekuni ya dengan tanggung jawab, menekuni dengan tanggung jawab ya. Jangan waktu OSIS enak nih gitu, enggak lah, kita mesti tanggung jawab dengan apa yang udah dipercayakan oleh sekolah kepada kita ya. Untuk terakhir kalinya kata-kata motivasi dulu guys ya, kata-kata motivasi lah ya, biar untuk motivasi kalian juga. Apapun yang kita jalani, yang menjadi pilihan hidup kita ya, ataupun takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita jalani dengan sungguh-sungguh agar masa depan kita bisa sukses. Momen-momen indah, momen terindah, ataupun pengalaman yang menarik ya, yang menyenangkan, harus dapat memotivasi kita agar dapat meraih kesuksesan, meraih mimpi-mimpi kita, membahagiakan kedua orang tua. Momen-momen terindah, momen-momen pengalaman kita gitu, itu kita jadikan motivasi untuk masa depan kita. Sedangkan momen-momen kelam kita, momen-momen kayak gimana kita terpuruk banget gitu, itu kita jadikan pelajaran gitu, biar kita menjadi yang terbaik dari yang terbaik ya. Mungkin itu saja dari saya ya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak teratur, yang kurang mengenakan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.